Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa ini? 25 persis ya? Oh subhanallah ya. Hati-hati ya pemirsa ya gitu. Jangan justru menodai akidah Anda dengan kepengen jadi hambanya yang toleran. Jadi menunjukkan toleransi itu juga nggak mesti berlebihan. Sejauh ini sih saya rasa dari saya kecil misalkan tuh ya, kalau pas lagi hari raya Cina gitu, orang rumah saya bikin makanan, kemudian nganterin makanan kepada teman-teman Chinese, tetangga kanan kiri, udah cakep sebenarnya. Cuman orang-orang yang sekarang ini para liberalis bukan pengen toleran sebenarnya, jadi pada pengen apa ya, pengen sama gitu, nggak bisa sama gitu. Lo dia gitu, dia lo, gue lo, kamu saya situ kita dalam batas-batas yang tidak juga melanggar gitu loh. Bukan berarti kemudian apakah di hari raya Natal misalnya, lalu kalau kita ketemu kita nggak boleh senyum, jangan menunjukkan, enggak lah, di urusan itunya Anda manusia gitu loh, di urusan itunya manusia. Jangan di hari Natal, hari lain pun juga nggak boleh ente nggak senyum kalau ketemu mah. Tapi jangan sampai bro selamat Natal ya, nggak perlu. Cari yang aman aja, misalkan happy holiday. Happy holiday di Amerika biasa juga, malah jadi apa ya, general greetings ya, general ucapan salam gitu, happy holiday, selamat libur ya gitu, sob sis selamat libur ya mbak ya, selamat libur gitu. Atau liburan nih gitu. Ya ini lagi Natal, cukup kita namanya liburan nih, untuk menunjukkan perhatian sama teman. Nggak perlu kemudian kita ngirimin misalkan pohon Natal, nggak mesti. Tapi ngirimin kue boleh nggak? Boleh, kan nggak diurusan sama hadiah, nggak diurusan sama apa akidah, kue sih kue. Nggak perlu ada ucapan macam-macam, kirim kue aja, berikut tagihan nih selesai. Itu malah jualan bang. Ya artinya pada tempatnya lah gitu. Saya merasa tidak terganggu. Saya merasa enggak, saya bukan orang yang intoleran, bukan orang yang apa sebelang gitu sama agama lain, enggak pernah cacat gitu kita. Hati-hati juga gitu loh, artinya jangan sampai persoalan-persoalan kecil lama-lama menjadi mengemuka lantaran kita mempersoalkan. Di satu sisi kita sendiri juga mempersoalkan bila kemudian ada yang kemudian keluar dari rules-nya gitu. Ya, saya pernah nge-tweet ya satu hari tentang perbuatan maksiat yang kalau kita lihat terus menerus diperlihatkan juga oleh orang-orang terus menerus, perbuatan dosa, perbuatan salah, akhirnya kita, sekeliling kita, masyarakat menganggap itu perbuatan biasa. Makanya menyetop pembiasaan itu juga penting gitu. Nah sekarang ini kan menurut saya juga kadang-kadang nggak tahu ya gitu. Pembiasaan ini udah kelewat gitu. Anak-anak kita misalkan kalau ngelihat film ciuman, pegangan tangan, sesuatu yang mestinya sangat nggak boleh kan, tapi karena anak-anak kita barangkali biasa melihat, maka ketika ada temennya yang ciuman, pegangan tangan, dia nggak merasa harus mencegah, nggak merasa harus negur. Apalagi hak asasi manusia mengatakan yang penting kamu jangan berbuat jahat sama dia. Kalau dia mau berbuat apa ya itu urusan dia. Bukan bos, kita punya kasih sayang dan tanggung jawab. Kalau diantara kasih sayang yang Allah kehendaki dia ada sama kita juga, dia mencegah orang lain dapat azabnya, mencegah orang lain dapat murkanya, mencegah orang lain kemudian dapat akibat buruk dari perbuatan buruknya. Kita cegah dia, mas, mbak maaf nih, yang lihat tempat umum nih, walaupun ente suami istri kayaknya nggak begitu deh, jangan cuma di depan orang. Emang masalah buat lo?
masalah lah. Jangan lupa nama yang lain. Apalagi ternyata dia bukan suami istri misalnya. Lah, nanti kultur kita makin lama makin permisif ketika kemudian pembiasaan yang kayak gitu tuh terus menerus gitu. Saya udah lihat gitu. Kalangan pejabat yang bahkan notabene muslimah, ketika ketemu di komplek anggota dewannya, di komplek kemudian dia punya instansi ini, cipika-cipiki biasa aja gitu. Padahal muslimah. Pembesar Islam, ada yang kemudian ya ketika kemudian menikahkan anaknya, memandikan anaknya di depan umum dalam keadaan nggak pakai penutup aurat di enggak. Orang-orang melihat itu loh. Akhirnya orang bilang nggak apa-apa tuh, dia juga nggak apa-apa, kan lebih bahaya lagi begini. Ini loh, ada tanggung jawab kasih sayang sebelah, ada kasih sayang, ada tanggung jawab yang mesti kemudian kita perhatikan. Dulu kita biasa dengar murotal malam menjelang tidur. Ketika sekarang udah nggak diperdengarkan lagi murotal. Lalu suatu saat ada yang nyetel murotal atau ada yang ngaji nih menjelang tidur, pasti disamperin orang. Lu ngaji malam-malam lo, aduh kurang kerjaan aja. Kenapa? Karena udah tidak terbiasa dengan kebaikan. Jangan mengganggu. Tapi sebaliknya, zaman dulu bos, zaman dulu. Coba-coba dulu gumbrang gabung, pasti nenek-nenek marah-marah. Weh, udah malam, mau tidur, nyanyi lo gitu. Tapi sekarang ada yang marah-marah. Ketika musik dikeras-kerasin sekeras-kerasnya, sampai subuh nggak ada yang marah. Kenapa? Udah terbiasa. Lah, pertanyaan buat kita mau ngebiasain yang baik, apa yang bisa yang buruk? Segmen berapa ya? Satu baru. Hari Kamis ya. Bismillah. Kita masih ada 2 lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk segmen 2 di hari Kamis yang mulia. Mudah-mudahan saudara dalam keadaan berpuasa, yang tidak berpuasa mudah-mudahan bisa ikut berpuasa nanti. Dan kami memang berhalangan buat para kaum perempuan, para wanita, ya, jangan khawatir, masih ada ibadah-ibadah lain seperti zikir ya, kemudian berselawat, beristighfar masih boleh, insya Allah. Menyebut asmanya, asmaul husna masih boleh insya Allah. Bersedekah masih bisa. Baik, zaman dulu kita mengenal kalau menjelang sholat Jumat ya, ada suara-suara ngaji jam 11 tuh, sebelum ke Jumatan ada suara ngaji gitu, baik langsung maupun tidak langsung. Lama-lama sudah mulai tidak terdengar. Tahu yang saya khawatirin apa? Ini menjadi barang asing buat kita. Barang asing buat kita. Coba-coba dah. Tiba-tiba di hari yang lagi sibuk, hening, tenang, tiba-tiba ada suara nih. Ganggu aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Muammar misalnya, seperti yang dulu ketika kita kecil kita dengar. Sementara kita biasa dengar Walkman gitu ya, sambil kerja sambil dengar Walkman, ya. Sambil dengar earphone, sambil dengar musik di Bluetooth, kita punya speaker atau apa gitu. Maka ketika ini udah terbiasa, ente sibuk kayak apapun ada yang masang lagu, ente malah seneng. Ini baru kantor nih, saya cuma khawatir aja anak-anak kita nggak bisa membedakan mana agamanya, mana agama orang lain. Kenapa? Karena udah terbiasa. Aneh melihat dengan mata kepala sendiri kok pada foto-foto. Jadi ibu-ibu muslimah pada gendong anaknya minta digendongin sama Sinterklas, foto-foto. Astagfirullah. Oke, sebentar. Emangnya nggak boleh Ustaz? Bentar. Kalau gue jadi pusing dengarnya. Ngomongnya jadi pusing. Karena jadi panjang kali lebar kan. Ini ada kaitan dengan pembiasaan. Maka besok nih ketika dia punya mantu non muslim, biasa aja. Kalau udah tingkat kebiasaan itu memang udah super dalam, dia udah nggak bisa bedain bos. Saya kasih contoh.
ente yang bersih orang nih, atau nggak perlu bersih lah, tapi ente nggak hidup di tempat sampah. Coba sana ke tempat sampah, ampun-ampunan, oek-oek gitu. Tapi kita lihat orang yang memang berjibaku di sana, berjuang di sana, nafkahnya memang di situ. Makan aja. Bang, itu ada mana nih? Oh, bukan cuma di situ sih, ada itu katanya. Perbedaan itu penting diajarkan, kalau tidak masalah lagi. Masih kecil nggak apa-apa, lantung gue gede tahu sendiri, masih kecil katanya. Tapi masih kecil ini dipakai pakaian perempuan, kasih jilbab, kasih boneka, pembiasaan lah. Tetap hati-hati loh. Harusnya kita membiasakan atribut-atribut keislaman. Membiasakan itu atribut-atribut simbol-simbol agama. Tapi sekarang kan udah mulai nih ya, anak-anak yang sangat bebas sekali, teman-teman yang memang bebas sekali ngomong begini, Tuhan nggak ngeliat atribut bos, enggak, Tuhan ngeliat kelakuannya. For me, atribut itu penting. Kalau emang nggak penting atribut, lu nggak usah pakai KTP bos. Ngapain lu paspor? Nggak perlu paspor lah. Yang penting saya orang Indonesia. Paham nggak lo? Kata si imigrasi Australia, lu nggak paham. Lu mau apa? Saya ini orang Indonesia, iman ya buktinya. Tetap identitas itu hanya ada. Menjadi di jidat lu paspor lu bukan, ya kan? Panjang kali lebar loh, yang begini panjang kali lebar. Oh, saya intoleran, bos. Kalau saya intoleran, saya nggak bisa makan berdua, bertiga, berempat dengan Buddhis, dengan Hindus, dengan teman-teman ayah yang di gereja. Tapi kita semua pada tahu batasannya apa aja. Begitu mereka mau masuk masjid, saya bilang, ambil sini aja, tunggu sini aja. Enggak, kita mau nonton Ustaz tampil masjid, udah sini aja. Ntar gue yang repot cuci piringnya. Umat jadi nanya macam-macam bla bla, ntar lo juga yang jadi salah. Udah kita sampai sini aja. Bro, gue toleran malu bro. Terus minum gitu, sama-sama minumnya. Ini bukan toleran namanya. Sama keburukan, sama maksiat bukan toleran. Gue CS bro, lo berzina gue berzina, tenang aja. Wow, ini sih namanya udah kebablasan. Nggak begitu lah. Ada kasih sayang, ada tanggung jawab. Pembiasaan penting, anak kebiasaan. Kasih tahu wihara, kuil, apa, kelenteng, dikasih tahu gereja, masjid, punya siapa, bagaimana, ceritanya apa, ajarin dia, ajarin, sehingga dia bisa membedakan. Kalau enggak kayak begitu tadi, pakaian muslimah, ibu-ibu dari muslimah, dan dia juga adalah muslimah, lalu meletakkan anaknya di sinterklas, kemudian ambil fotonya, dia foto. Dan anak-anak akan terus menerus tuh ada, ya fotonya ini. Astagfirullah, nggak begitu tuh. Justru ketika kemudian teman-teman yang lain merayakan, kesempatan kita memberitahu, Nana, ini perayaan mereka, kamu hormati mereka, tapi kamu nggak usah ikut. Gimana cara yang menghormati? Jangan begitu melintasi sinterklas, jangan begitu, nggak boleh kamu. Itu namanya toleran, ya. Itulah toleran gitu. Jangan kemudian sinterklas diledekin, nggak boleh lah, ajarin. Tapi kan nggak perlu juga cium tangan sama sinterklas, foto sama sinterklas, gitu maksudnya, paham? Enggak kok, dengan ente sekedar permisi di depan sinterklas, kan permisi Indonesia nih, Indonesia banget, nggak Muslim, nggak Hindu, nggak Kristen, nggak Cina, nggak pribumi, nggak apa dah, nggak permisi. Nah, permisi itu tidak menodai akidah. Please bro. Budaya hari ini, saudara tetap tidak akan siap melihat saya pakai atribut salib. Nggak bakal siap nanti. Yakin nggak bakal siap. Katanya nggak apa-apa masalah atribut. Tapi nggak apa-apa masalah atribut. Tapi one day aneh pakai topi uskup merah gitu, terus aneh begini makanya. Masalah nggak ente? Pasti masalah.
Saudara-saudara yang merasa atribut itu nggak terlalu masalah dan jangan dipermasalahkan. Oke, fine. Tapi ke kolam renang pakai kebaya, pasti ente bilang nggak sehat nih orang, nggak sehat. Katanya atribut nggak masalah, atribut nggak masalah. Atau sebaliknya, pakai pakaian renang di pasar. Itu jangan nggak tahu loh, pembiasaan itu udah mulai. Nah ketika pembiasaan udah mulai, ingat omongan saya, lama-lama kita terbiasa dan tidak bisa membedakan. Coming soon, yang jualan pun nggak pakai baju. Coming soon. Iya. Makanya jangan tolerir pembiasaan buruk itu. Orang-orang sekarang ngentengin banget sih. Ngentengin banget. Doa nggak perlu diatur-atur, doa di awal sekolah. Ngapain sih diatur-atur? Bukan masalah diatur-atur. Ini pembiasaan baik. Dibiasain aja, habis lepas sekolah tetap hilang. Apalagi nggak dibiasain. Anda siap melihat orang-orang yang masuk ke kelenteng, wihara, kuil-kuil, gereja, mereka yang kemudian pakai jilbab, mereka yang kemudian pakai peci seperti saya atau peci haji malah dengan gamisnya, kain dan baju kokonya, lalu megang tasbih di tangannya, lalu berbondong-bondong masuk gereja, masuk kuil, siap menerimanya. Kalau nggak siap, disitulah bahayanya omongan ente semua yang merasa bahwa atribut nggak masalah. Atau sebaliknya, suster-suster dengan pakaiannya lalu ikut berjamaah dengan kita, pendeta-pendeta dengan kalung salibnya, baik itu dari Kristen Katolik atau dari Protestan, ikut berjamaah sama kita, lalu kemudian sama-sama gerakan takbirnya. Secara kalau lagi doa bareng aja beda-beda, ada yang satu begini, satu begini, betul tidak? Ada yang satu tetap begini, dengan agama dan percayaan masing-masing. Artinya secara toleransi kita sudah belajar banyak. Jangan lebih, itu more than enough. Sebab kalau kemudian melebihi lagi, itu namanya udah bukan kasih sayang, udah bukan tanggung jawab, udah bukan keadilan, udah bukan kemudian kefairan. Buat teman-teman yang hari ini merayakan Natal, apakah kami dari Muslim tidak mengakui Isa sebagai Nabi? Mengakui. Kan mengakui, sebab kalau kami tidak mengakui Nabi Isa sebagai Nabi sebelum Muhammad SAW, maka cacatlah iman kami. Cacat iman kami. Tapi meminta kami mengakui bahwa Isa adalah Yesus, belum. Di bagian itu kita nggak ikut. Tapi apakah nggak ikut berarti kita tidak toleran? Enggak, gitu. Kita kemudian teman-teman lagi pada kebaktian, kita jagain mobil-mobilnya, nggak apa-apa. Jaga keamanan sampai situ, jaga keamanan sampai di situ, jaga keamanan, nggak mencacatkan akidah. Justru kalau lagi pada kebaktian itu cokel-cokel mobilnya, itu bukan Muslim, itu bukan Islam di sana. Clear ya? Clear ya? Ya, hak itu hak, batil itu batil, nggak ada remang-remang di antara keduanya. Keren. Penjelasan ini mesti diperbanyak, karena ngejelasin nggak enteng. Saya riang ngejelasinnya, nggak siap bos. Ente ngeliat aneh ada di tengah-tengah kebaktian, tetap aja ente nggak siap. Kenapa? Mukanya udah simbol Islam, wajahnya udah simbol Islam. Kalau atribut itu nggak perlu, dengan pakaian saya gitu ya, saya pakai masuk gereja, ini masalah. Masuk ke kelenteng, ini masalah. Tapi teman saya meninggal dulu, non Muslim, ya kan saya bisa nyambangi rumahnya, nggak perlu nyambangi rumah dukanya. Saya sambangi yang teman saya kok, ya saya datang pada dia, memberi semangat dia. Kita tanya dia, siapa sekarang yang mencari nafkah? Oh iya om, yang cari nafkah, namanya mana? Ada Mbak, berduka cita ya Mbak, nggak masalah. Tapi yang meninggal orang lain, bukan Muslim. Tiba-tiba saya bawa Quran, terus saya ngaji Quran itu, ini masalah. Yang meninggal Muslim aja lo ngaji di sampingnya masalah, bagi yang tidak sepakat, apalagi tepatnya. Artinya semua ada porsi masing-masing.
Semua ada posisinya. Sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Papua, sebagai wali kota A, B, C, dan D, saya harus menjaga kerukunan umat beragama, karena itu udah tugas saya. Tapi ikut kebaktian mereka, ikut kemudian apa? Sebagaimana kita merasa begini, kalau gubernur kita bukan Muslim, nggak perlu juga dia ikut sholat Jumat untuk menunjukkan bahwa saya gubernur semua orang, lalu dia sholat Jumat, nggak perlu deh, karena ini akan juga jadi kehebohan juga. Tapi sekali lagi ya, yang nyeleneh gitu, kalau terus menerus didondong, besok biasa aja. Maka pakaian ciri khas Islam itu nggak ada, bukan ciri khas Islam itu. Dari dulu orang bekerja udah pakai begitu. Kenapa? Karena puluhan tahun lalu kemudian terbiasa pakai jilbab, pakai kain ke gereja. Jangan begitulah. Tetap atribut itu penting. Tadi yang saya bilang, juga sama pergi ke negara Malaysia, Singapura, Australia, Amerika, dia nggak usah dibawa paspor. Dari sini aja udah nggak bisa. Berangkat dari sini udah nggak bisa. Paspor please. Paspor mana pak? Nggak perlu. Masa lu nggak percaya gue orang Indonesia? Bukan nggak percaya, di sana ditanyain. Dan itu saya kan jawab juga, saya orang Indonesia. Ya, identitas perlu. Show off, you are Muslimah. Wear your jilbab. Ahyanan sesekali menjelang sholat Jumat dipakai dia punya peci. Kalau enggak di peci bakal jadi milik orang juga. Sekarang di peci jadi milik tersangka, jatuh. Saking keselnya kita, sekarang ini belum loh. Sekarang tersangka di pengadilan pakainya peci, baju koko, gila. Atribut kita itu. Astagfirullah. Saya udah mau habis dan Ustaznya. Nggak apa-apa deh. Besok Jumat kita terusin lagi. Nah, ini nggak marah-marah. Insya Allah nggak marah-marah. Ya, ingetin aja. Ya. Selamat liburan buat semuanya. Ya, beraktivitas bersama keluarga, kumpul. Mudah-mudahan Allah sayang di negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.